Bayang nggak sih Syah, berarti kan uang yang beredar di Indonesia itu ada sebelum penjajahan Belanda, kemudian Belanda, terus Jepang, kemerdekaan, transisi, sampai uang daerah pun ada. Uang daerah ya? Ada. Nah, kalau pemirsa kepingin nyoba-nyoba awal-awal untuk menjadi seorang kolektor uang kuno, nih bisa cari juga di buku ini nih. Ini bukunya. Informasinya ada. Informasinya katalog ya? Uang kertas Indonesia 1782 sampai 2010 bisa didapatkan ini. Ini sudah bisa gampang belinya ya Pak? Pak ya? Gampang ya. Dan ini semua isinya itu macam-macam. Ada uangnya, gambar uangnya, sampai keterangannya, sampai keterangan pembuatan dan segala macam ya Pak ya. Ya. Nah, kalau Pak Sofan ini adalah ketua dari Asosiasi Numismatika Indonesia Jakarta gitu. Bisa ceritakan sedikit nggak sih Pak mengenai asosiasi ini? Jadi asosiasi ini arahnya dulu dibentuk itu untuk perkumpulan kolektor. Jadi arahnya bukan pedagang. Makanya ada yang protes, Pak bikin aja sekarang asosiasi untuk pedagang. Gitu. Karena pedagang banyak juga ya Pak. Nah ternyata karena sebetulnya kan pemainnya ada 5 ya. Pemain uang kuno ada 5, mulai dari pertama itu kolektor, yang kedua ada pedagang, ada investor, ada kolektor, orang yang koleksi sambil totolan. Kolektor. Bisa aja. Pak Sofan nih. Dan terus orang iseng. Nah, gimana seorang penjual yang ternyata setelah kita lihat-lihat ternyata barangnya palsu, Pak? Itu gimana, Itu masuk kategori yang iseng bukan? Bukan ya? Palsu termasuk iseng. Oke. Palsu termasuk iseng. Tapi pernah nggak Pak nemuin penjual yang ternyata memang menjual uang-uang kuno palsu, Pak? Palsu. Banyak kita temukan barang-barang palsu itu, khususnya jadi kecenderungannya kalau nilai uang itu mahal, orang akan berupaya untuk memalsukannya. Itu pasti. Misalnya Singapura pecahan 10.000 itu kalau bicara value-nya kan sampai 80 juta misalnya selembar. Ya mereka kan berbondong-bondong nipu. Nah itu gimana taunya itu palsu atau enggak Pak? Sebetulnya semua mata uang itu sudah ada pagernya, ada pagernya, ada apa ya, pengaman. Ada pengamannya. Ada pengamannya. Yang biasa kita lihat TV dari garis air gitu-gitu. Betul, dari tanda-tanda air, kemudian benang pengaman, dari aspek kertas. Bahkan kalau Pak Uno ini karena orang arsitek, dia ngerti sampai ke tintanya, gitu ya, segala macam. Pak Uno bisa ini. Nah, ini tadi ngomong soal palsu macam-macam. Pak Uno sendiri tadi sempat sounding nih pemirsa bahwa ternyata uang itu beda-beda daerah di Indonesia berbeda juga. Berbeda gitu kan. Nah, Asli tadi mau lihat uang dari mana? Saya Yogyakarta. Nah, ada nggak Pak uang Yogyakarta dulu? Ya, begini. Sebetulnya ini adalah uang bentuk-bentuk uang kalau yang sebelah kanan ini adalah uang modern, yang sebelah kiri adalah uang daerah. Jadi uang daerah ini sebenarnya terjadi ketika terjadi agresi militer Belanda setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan di 17 Agustus 1945. Karena Indonesia membuat uang Republik Indonesia yang benar-benar milik bangsa Indonesia dan Belanda menguasai daerah di Indonesia, maka distribusi uang ori itu terganggu. Maka dan Presiden Indonesia pada waktu itu yang berada di Jakarta terdesak dengan agresi militer di Jakarta ini, lalu hijrah ke Yogyakarta. Dan di sana pun beliau akhirnya terusir dengan agresi militer yang berikutnya, lalu menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah darurat Republik Indonesia yang diketuai oleh Safruddin Prawira Negara. Maka saat itulah muncul uang daerah karena pemerintah memberikan otoritas kepada masing-masing daerah untuk memberikan mencetak uang itu. Nah, tadi ditanyakan uang Jogjanya yang mana Pak? Uang Jogja adalah uang ini. Yang itu ya? Ini adalah uang Jogja. Uang yang diterbitkan di waktu itu pada saat Jakarta. Ini adalah uang Jogja. Saya masih akan bertanya lagi soal ruang yang Cirebon sama ruang yang Padang ya. Nah, tapi kalau Cirebon ada Pak uangnya? Uang Cirebon sebenarnya gini. Kalau uang Cirebon dia lebih banyak berupa uang negara Islam Indonesia, yaitu ketika negara Islam Indonesia berniat untuk mendirikan negara sendiri. Jadi itu berupa uang pemberontakan. Ada tidak sih Pak secara kasat mata terlihat daerah-daerah apa ada tulisannya Yogyakarta, Cirebon, Semarang dan sebagainya gitu memang tertera gitu ya Pak ya? Mungkin bisa shoot secara close up. Ini adalah uang Yogyakarta, ini adalah uang Magetan, ini adalah uang Jawa Tengah dari daerah Kedu. Oh, daerah Kedu. Iya. Kalau ini uang Semarang, uang Pati,
Pati, dan seterusnya Kediri, Blitar, Madiun, Surakarta, Cepu, gila banyak sekali, Banten. Bon, Rp1. Ini kan terlihat ada Rp1, ada 100, ada 1.000, 50.000, 100.000. Terus bagaimana dengan redenominasi di Indonesia gitu kan? Itu nanti aja itu ya. Nanti aja kita tanyain deh kalau gitu. Ya, nanti kita tanya soal redenominasi ya. Ya, oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee Break.